You sure about that? Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Lapor ketua, I love you adalah sebuah kata, bukan sebuah rasa. Bener Bang Prekji, selalu ingat kata Iron Man, I love you 3000, kencing 2000. Halo warga nobar yang ikutan lomba tapi enggak pernah juara. Oke, apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film terbaru berjudul Jackpot yang dirilis pada tahun 2024. Dibintangi oleh aktor favorit saya dan mungkin kalian semua, siapa lagi kalau bukan Cak John Cena yang akhir-akhir ini meme-nya semakin menyebar di dunia maya. Tahu-tahu ada film barunya aja, kapan syutingnya? Nah, film baru ini menceritakan tentang dunia yang sudah dekat dengan kiamat, di mana terjadi krisis ekonomi di seluruh belahan dunia. Lalu ketika semua orang putus asa, ada sebuah perusahaan lotre yang menawarkan hadiah ratusan miliar dengan syarat mereka harus saling membunuh. Wow, penuh dengan adrenalin, adegan baku hantam dan lucu pastinya, membuat kalian betah nonton dari awal sampai akhir film. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan kikuk-kikukan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Jackpot. Berlatar di tahun 2026, di saat Pak Prabowo sudah menjadi Presiden Indonesia. Film dimulai dengan sebuah keadaan di mana dunia mengalami krisis ekonomi besar dan tentunya semua orang butuh uang untuk bertahan hidup. Alhasil semua negara berpikir keras untuk membuat rakyatnya tidak mati kelaparan. Sementara itu di negara bagian California muncul sebuah perusahaan bernama The California Grand Lottery yang menyebarkan tiket lotre dengan total hadiah senilai 22 juta dolar Amerika atau setara 345 miliar rupiah. Akan tetapi setiap orang yang kalah boleh memburu si pemenang dan harus membunuhnya jika ingin merebut hadiah tersebut, dengan syarat mereka tidak boleh menggunakan senjata api. 4 tahun kemudian, California berubah menjadi arena pertumpahan darah gara-gara lotre. Dan tentu saja semua orang berlomba-lomba untuk membunuh si pemenang. Karena tanpa hadiah lotre, mereka akan hidup dengan sengsara. Ketika sudah terpojok, si pemenang pun menyelinap masuk ke sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang nenek-nenek. Awalnya, si nenek tidak tahu kalau pria yang masuk itu adalah pemenang lotre. Tapi setelah melihat drone yang mengawasi rumahnya, dia langsung tahu karena pihak perusahaan lotre selalu mengawasi pemenang menggunakan drone tersebut. Alhasil, si nenek yang juga sedang butuh duit langsung mengeluarkan sebuah benda dan... Dengan tewasnya sang pemenang, maka lotre itu secara sah menjadi milik si nenek. Dan sebelum direbut oleh orang lain, dia pun langsung mengklaim hadiahnya. Lalu tidak lama kemudian, perwakilan perusahaan datang untuk memberikan hadiah 22 juta dolar tanpa dipotong pajak. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Katie Kim yang baru saja sampai di California, tepatnya kota Los Angeles. Dia merupakan seorang mantan artis cilik yang sudah tidak populer lagi dan sekarang ingin mencoba peruntungannya di Hollywood dengan mengikuti sebuah casting. Mending jadi anggota DPR aja mbak, kayak Tina Tun. Mama bolo-bolo. Namun di dalam bus dia melihat seorang ayah yang sedang marah-marah karena putrinya yang masih bocil tidak lolos casting.
Bahkan si ayah tega mengucapkan kata-kata kasar kepada sang anak sebab dia tidak akan punya uang jika anaknya tidak main film. Merasa senasib dengan si bocil, Katie pun langsung mengerahkan kemampuan aktingnya dan pura-pura jadi polisi di depan jamet tersebut. Di sini dia mengancam akan melaporkannya ke dinas sosial dengan tuduhan eksploitasi anak. Intinya Katie menyuruhnya untuk memperlakukan putri kecilnya sebagai manusia, bukan sebagai ATM berjalan. Sontak jamet itu pun terdiam dan merasa terintimidasi dengan akting Katie yang sangat natural. Setelah membuat si jamet ketakutan, Katie pun kembali duduk di kursinya sembari menunggu bus berhenti di halte berikutnya. Di sampingnya ada seorang nenek-nenek yang memuji kebaikan Katie. Mendengar itu, Katie pun berkata kalau dia dulu juga pernah dieksploitasi sewaktu kecil. Tapi sekarang dia sudah dewasa dan ingin menempuh karir aktingnya tanpa harus disetir oleh siapapun. Si nenek pun yakin bahwa Katie akan menjadi bintang Hollywood yang sukses. Lalu setelah mengatakan itu, dia keluar dari bus dengan senyuman yang ramah. Lalu saat bus sudah berjalan lagi, Katie baru sadar kalau nenek tadi telah mencopet jam tangannya. Anjir nenek-nenek. Di sini, Katie menyadari kalau negara bagian California sudah dipenuhi kriminal seperti New York. Namun dia belum tahu kejahatan di tempat ini jauh lebih kacau daripada pencopetan. Singkat cerita, Katie akhirnya sampai di kos-kosan yang dia sewa untuk sementara waktu. Tapi sialnya, tempat itu sama sekali berbeda dengan yang ada di foto. Apalagi ada banyak barang yang sudah rusak dan tempatnya sangat tidak nyaman. Memang zaman sekarang foto postingan sering beda sama realita. Saya juga pernah jadi korban, Mbak. Meskipun begitu, dia tetap mau tinggal di sana karena tidak punya banyak uang. Ditambah, dia juga punya teman satu kos bernama Sadie yang juga mengadu nasib sebagai aktris papan bawah di Hollywood. Jadi tanpa butuh waktu lama, dia langsung akrab dengan wanita tersebut. Di kos-kosan ini, Sadie tinggal bersama pacarnya yang bernama DJ. Dan sebagaimana kata pepatah Zimbabwe, jodohmu itu pasti mirip denganmu. Karena kelakuan Sadie dan DJ sama-sama konyol. This is DJ. This is really cool to meet you. Yeah, you too. You said you go to fighting school. May I have the house keys, please? Yeah, sure. It's a great kid. Di waktu yang sama, seorang mantan pasukan khusus bernama Noel Cassidy sedang merakit sebuah pistol. Berbeda dengan warga California konvensional pada umumnya, dia sama sekali tidak ingin membunuh pemenang lotre. Namun sebaliknya, dia justru membuka jasa perlindungan bagi mereka dengan bayaran 10% dari uang jackpot. Mengingatkan saya ke film Freelancer nih. Keesokan harinya, Katie terbangun dari tidurnya gara-gara langit-langit yang bocor. Awalnya, dia mengira kalau itu adalah air hujan. Tapi setelah dia cium baunya, ternyata itu adalah kotoran milik penghuni lantai atas. Dan yang lebih parahnya lagi, semua kotoran itu juga mengotori pakaian yang harus dia pakai ke audisi. Alhasil, dia pun terpaksa merogoh kocek untuk menyewa pakaian milik Sadie, walaupun baju itu terlihat seperti kostum cosplay Star Wars. Namun, kesialan Katie tidak berhenti di situ saja, karena ketika sampai di tempat audisi, dia harus membayar $400. Padahal menurut info yang dia dapat, biaya pendaftarannya hanya $200. Asem biaya pendaftaran aja di markup. Demi karir aktingnya, dia pun rela menghabiskan semua uang yang dia miliki agar bisa ikut audisi. Hi, I'm Kate Younger. You couldn't turn on a TV in the mid-2000s without seeing me. I was taking care of my sick mom back in Michigan. And, Monologue, or did you prepare something? no, I sorry, I have something. Di tengah casting, dia tidak sengaja mengambil sebuah kartu dari saku celana milik Sadie. Rupanya, itu adalah kartu lotre yang belum terdaftar. Dan karena jempol Katie menyentuh bagian registrasi, maka dia otomatis menjadi pemilik kartu tersebut. Dan secara mengejutkan, ternyata kartu itu adalah pemenang lotre bulan ini.
Katie yang bukan akamsi pun tidak tahu apa-apa tentang lotre, sehingga dia mengabaikan kemenangannya. Tapi saat hendak pulang, dia terkejut bukan main ketika semua peserta casting mengambil senjata dan ingin membunuhnya. What the hell? Di saat semua orang memburunya karena uang, Katie masih terheran-heran apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian situasi menjadi sangat kacau karena semua pemburu lotre saling membunuh demi menangkapnya. Lalu ketika dirinya terpojok, tiba-tiba muncul seorang pria berjas yang tidak lain adalah Noel. Awalnya, Katie mengira kalau pria kekar itu juga akan memburunya. Tapi ternyata Noel langsung memberantas semua orang dan melindunginya dari bahaya. Di tengah pertarungan, Noel meminta Katie untuk menandatangani surat perjanjian di mana dia akan mendapat 10% sebagai pembayaran jasa perlindungan. Karena tidak tahu apa-apa, Katie pun langsung menyetujuinya. Okay, you done? Untie me. You sure about that? Setelah melumpuhkan semua orang di gedung itu, Noel menjelaskan semuanya kepada Katie bahwa dia telah memenangkan lotre senilai jutaan dolar, yang artinya dia halal untuk dibunuh. Di sini Noel juga menjelaskan kalau dia akan diawasi oleh sebuah drone yang memberitahu lokasinya kepada para fans. Mendengar itu, Katie terlihat bingung karena dia sudah tidak punya fans lagi. Noel pun menjelaskan kalau fans adalah sebutan untuk orang-orang yang ingin membunuhnya. Jadi, dia harus segera menemukan tempat persembunyian. That nice girl from the bus. Good for her. Tequila craze. I'm a gin guy. You ever tried orange sauce? Merasa muak dengan semua itu, Katie pun bertanya kepada Noel bagaimana caranya membatalkan tiket lotre tersebut. Namun sayangnya tidak ada cara untuk membatalkan lotre itu kecuali lolos dari kejaran para fans atau keluar kota. Jadi Noel meminta Katie untuk tenang karena dia pasti akan melindunginya. Dan tanpa banyak omong lagi, dia pun mengerahkan skill ugal-ugalannya untuk menghindari mereka semua. Setelah melakukan kejar-kejaran yang sangat beradrenalin, mereka berdua akhirnya sampai di tempat yang aman. Di sini, Katie berusaha melarikan diri sebab dia masih belum percaya kepada Noel. Nobody wants a cut of me except you, huh? That's a golden rule. How's it look? Good? You look like a muppet just ran into a wall. Tidak lama kemudian, ada dua orang polisi yang menghampiri mereka. Sontak, Katie pun merasa senang karena ada orang pihak berwajib yang datang. Tapi ternyata dua polisi itu datang untuk membunuhnya.
Katanya mengayomi rakyat, ini kok ikut-ikutan membunuh demi lotre? Haram, Pak. Setelah menjauh dari Noel dan para polisi, Katie berlindung di sebuah museum berkat bantuan satpam yang tidak setuju dengan program lotre. Di sana, Katie menelpon Sadie dan berniat untuk meminjam mobilnya. Namun tak berselang lama, dia menyadari kalau kemungkinan Sadie juga ingin membunuhnya. Dan benar saja, Sadie bersama DJ sudah berada di dekat museum setelah mendapatkan lokasinya dari drone pengintai. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun langsung melumpuhkan satpamnya. Pada akhirnya mereka berdua menemukan Katie yang sedang kebingungan di dalam museum. Awalnya, dua sejoli ini pura-pura baik, tapi Katie sudah tahu kalau semua orang di California pasti menginginkan hadiah lotrenya. Karena sudah terpojok, mau tak mau dia pun harus melawan mereka berdua. Blood all over them. Wait, is that knife real? Sialnya, walaupun sudah terlepas dari kejaran Sadie dan DJ, kini dia berhadapan dengan puluhan orang yang sudah siap untuk membunuhnya. Namun beruntung Noel datang di waktu yang tepat. Dan meski belum percaya 100%, Katie tak punya pilihan lain selain masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Katie hanya bisa bersumpah serapah. Dia merasa sedang berada dalam sebuah ironi, di mana dia tidak pernah punya fans setelah popularitasnya meredup, tapi sekalinya punya fans malah ingin membunuhnya. Sekarang Katie pun tahu bagaimana rasanya menjadi John Lennon. Dia lalu bertanya kepada Noel kenapa dia mau melindunginya, padahal dia bisa saja menghabisinya dan mengambil semua uang lotre tersebut. Namun Noel hanya mengatakan kalau dia adalah orang baik yang ingin menolong. Tidak berselang lama, para fans kembali mengejar mereka gara-gara drone pengintai. Lalu secara tidak sengaja Katie mendapatkan ide brilian untuk pergi ke kawasan rumah artis Hollywood untuk mencari tempat perlindungan, karena biasanya orang kaya pasti memiliki panic room yang aman. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu rumah milik Machine Gun Kelly, seorang rapper yang lumayan terkenal kalau di Indonesia ibarat yang lek lah ya. Dan tanpa banyak omong, Katie langsung mengancamnya dengan pistol milik Noel yang berisi obat bius. Akhirnya Kelly menunjukkan panic room yang ada di rumahnya. Tapi sayang sekali para fans juga sudah berada di sana. Katie yang panik pun tidak sengaja menembak Kelly hingga pingsan lalu mengunci panic room tersebut. Di dalam panic room, Katie terus menodongkan pistol ke arah Noel untuk berjaga-jaga kalau dia tiba-tiba berkhianat. Melihat Katie yang masih panik, Noel pun mengajaknya berbincang tentang kehidupan masing-masing. Di sini, dia menceritakan tentang rekor dunia yang dia dapatkan dalam bidang menyetrika baju, di mana dia berhasil mencatatkan sejarah sebagai penyetrika tercepat di dunia dengan durasi 18 detik tanpa ada bagian lecet yang tersisa di bajunya. Saat dia sedang bercerita, gantungan kunci milik Katie terjatuh dari sakunya. Tentu saja dia langsung menanyakan kenapa gantungan itu berbentuk seperti piala Oscar. Akhirnya Katie pun mulai terbuka dan menceritakan kalau benda tersebut adalah pemberian dari mendiang ibunya yang selalu mendoakan dia agar bisa menjadi bintang Hollywood. Tapi sewaktu kecil ayahnya yang mau kondo membawa kabur uangnya dan pergi entah kemana. Dan sejak saat itu karirnya sebagai artis cilik menurun drastis hingga keluarganya jatuh miskin. Jadi dia datang ke Hollywood lagi untuk berakting agar bisa bangkit dari keterpurukan. Selain itu, akting juga membuatnya selalu merasa dekat dengan sang ibu. Just stuff. Mostly when I was a kid. If you don't kill me and take it all for yourself.
Setelah mendengar cerita sedih Katie, Noel pun bersedia membantu untuk membatalkan lotre seperti keinginannya, dan dia kenal dengan orang yang bisa melakukan hal tersebut. Namun Katie terheran-heran karena jika lotrenya dibatalkan, maka Noel tidak akan mendapatkan bayaran 10%. Meski begitu, Noel akan tetap membantu sebab dia selalu memprioritaskan nyawa kliennya. Lagi pula, dia tidak menganggap Katie sebagai ATM berjalan. List of priorities, okay? 1, save people's lives. Katie, you're a human being, you're not an ATM. Sementara itu, para fans di luar sedang berusaha mendobrak pintu panic room, sedangkan Sadie menampar Kelly agar terbangun dan memberitahu kode aksesnya. I have a bad feeling about this. What the fuck is she doing? Did I fall asleep in the pool again? Sialnya, Sadie berhasil membangunkannya dan mendapatkan kode untuk membuka panic room. Melihat hal tersebut, Noel pun menelpon temannya yang bisa meretas handphone untuk meledakkan semua HP milik para fans. Dan tidak lama kemudian, inilah yang terjadi. Ketika semua orang sedang panik karena ledakan itu, Noel mengajak Katie keluar sebab orang-orang dari perusahaannya telah datang untuk menjemput. Di sisi lain, Sadie terlihat sangat murka setelah DJ terluka parah dan tidak sadarkan diri. Sontak, dia pun bertekad untuk membunuh Katie dan Noel, bukan hanya untuk mendapatkan uang, melainkan juga untuk membalas perbuatannya kepada DJ. Singkat cerita, Katie pun sampai di sebuah perusahaan milik teman Noel yang bernama Louis. Rupanya, perusahaan ini memang bergerak di bidang keamanan untuk melindungi para pemenang lotre yang butuh bantuan seperti Katie. Welcome to LPA. I'm Lewis. Without representation, you've already made it several hours. Oh, no, you meant Noel. Setelah berkenalan, Louis mengajak Katie masuk ke gedungnya dan memperlihatkan daftar pemenang selama 4 tahun terakhir. Namun anehnya, semua pemenang itu ditulis sebagai anonim. Kemudian, Louis membujuk Katie untuk mengklaim hadiah lotrenya daripada menghanguskannya. Akan tetapi, Katie tidak mau menerimanya sebab dia ingin menghasilkan uang dengan jerih payahnya sendiri, bukan karena keberuntungan. Namun setelah diyakinkan bahwa uang itu akan berguna untuk masa depannya, Katie pun akhirnya mau mengklaim hadiahnya. Namun dengan syarat Noel harus mendapat 30% dari hadiah tersebut. Selain itu, perusahaan Louis juga tidak boleh mengambil untung lebih dari itu. Dan setelah semua pihak sepakat, Katie pun langsung menandatangani surat persetujuan. Because you look more ready to challenge. You're safe with us. I guarantee it. Usai menyepakati tawaran Louis, Katie dibawa ke sebuah ruangan untuk memproses klaim hadiah. Sedangkan Noel dan Louis terlihat berbincang sejenak, dan entah kenapa mereka tampak canggung walaupun sudah berteman lama, seolah-olah pernah memiliki masalah di masa lalu. Sebelum mengklaim lotrenya, Katie dan Noel menjalani perawatan medis terlebih dahulu karena mereka menderita beberapa luka. Sambil diobati, Noel bercerita tentang masa lalunya bersama Louis saat mereka masih aktif sebagai tentara bayaran. Kala itu mereka ditugaskan untuk membantai orang-orang jahat, tapi setelah diselidiki ternyata tidak semua targetnya layak untuk dibunuh. Oleh karenanya Noel memilih untuk keluar dari skuad dan pulang. Namun tidak lama setelahnya dia mendengar kabar bahwa seluruh pasukannya tewas di tangan penjahat dan hanya Louis yang masih hidup. Sejak hari itu dia merasa sangat bersalah pada Louis dan keluarga rekan-rekannya. Karena gara-gara dia keluar dari misi, semuanya menjadi kacau balau. Akhirnya dia pun bekerja keras untuk mencari uang agar bisa menebus dosa-dosanya dengan memberikan nafkah untuk keluarga dari rekan-rekannya. Di sini dia juga berterima kasih sebab Katie mau memberikan 30% untuknya, sehingga dia bisa menyumbangkan lebih banyak uang kepada mereka. Oh, that's heavy. Thank you.
Tidak lama kemudian, anak buah Louis masuk dan meminta Katie untuk memasukkan kepalanya ke dalam sebuah mesin, di mana mesin itu akan membuatkan wajah samaran seperti di Mission Impossible agar dia bisa pergi keluar kota dengan aman dan nyaman. Dan Katie pun memilih wajah om-om berkumis dan berjenggot untuk menjadi kamuflasenya. Hi, girl, hi. Setelah Katie membuat wajah samaran, Louis pun menyuruh anak buahnya untuk mengawal sampai keluar kota. Dia lantas berjanji akan segera mentransfer uangnya kepada Katie jika proses pencairannya sudah selesai. Mendengar itu, Noel jadi curiga kepada Louis, karena seharusnya klaim lotre hanya boleh dilakukan oleh pemenang atau orang yang membunuh pemenang. Selain itu, hadiah biasanya sampai saat itu juga tidak perlu menunggu proses pencairan yang lama. Di titik ini, dia merasa ada yang tidak beres dengan teman lamanya tersebut. Ditambah lagi, semua pemenang yang pernah ditolong Louis ditulis secara anonim. Jadi kemungkinan Louis dan anak buahnya telah membunuh mereka semua dan mengklaim semua hadiah untuk membangun perusahaan tersebut. Di sisi lain, Katie juga heran saat Louis tidak memperbolehkan Noel untuk ikut bersamanya. Alhasil, dia berusaha membuatnya lengah, lalu setelah itu dia pun langsung... Noel lalu menyuruh Katie untuk membajak salah satu mobil milik anak buah Louis dan segera pergi keluar kota. Sedangkan dia akan mengulur waktu agar Louis tidak mengejarnya. Where? Here's my jackpot. It's in one of the cars. Which one? Beruntung Katie berhasil kabur dari LA dan pergi ke perbatasan California. Namun tanpa dia sadari, ada banyak orang yang melakukan live streaming untuk mendukungnya karena dia adalah satu-satunya pemenang yang bisa melarikan diri. Namun sayangnya ketika dia sudah hampir sampai perbatasan, tiba-tiba Louis menelponnya dan mengancam akan menghabisi Noel jika dia tidak putar balik. Noel pun menyuruhnya untuk tancap gas terus. Hanya saja Katie merasa punya beban moral untuk menyelamatkannya. Alhasil dia pun membulatkan tekadnya untuk putar balik. Okay, all right, I'll turn around. Di lain pihak, Louis menyeret Noel ke sebuah teater kosong di Los Angeles. Di sana, dia mengungkit masa lalu saat dirinya meninggalkan misi demi prinsipnya. Dan sampai saat ini, Noel masih menjadi orang yang memegang prinsip. Padahal, uang adalah hal yang paling penting untuk bertahan hidup di dunia yang krisis ini. How do you think the world works? Huh? Fucking jackpot. That family was guarding millions of gold for those world. Kemudian Louis menceritakan kejadian di masa lalu saat Noel mengundurkan diri dari misi. Ternyata target yang harus dihabisi adalah orang kaya raya pemilik emas terbanyak di Amerika. Dan pada saat itu Louis berhasil menghabisi mereka. Tapi karena tidak mau berbagi emas, dia pun rela membantai seluruh pasukannya demi emas tersebut. Mendengar hal itu, Noel pun marah besar sebab dia mengira kalau selama ini dialah orang yang salah. You killed our team for gold? You evil bitch. Compliments will get you nowhere with me. It's time to close this account. Di sisi lain, perusahaan lotre mengumumkan bahwa waktu Katie untuk mengklaim hadiahnya adalah 15 menit lagi. Dan jika Louis tidak membunuhnya sebelum itu, maka dia tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Tidak berselang lama, Katie masuk ke dalam gedung teater sambil menodongkan pistol ke kepalanya sendiri. Dia berkata bahwa uang telah membuat Louis gelap mata hingga tega membunuh banyak orang demi mendapatkan hadiah lotre. Oleh karena itu, dia memilih untuk mati agar hadiahnya tidak bisa diklaim oleh siapapun. Bahkan dia juga melakukan live Instagram supaya semua orang tahu dia akan mati. Tentu saja Louis berusaha membujuk Katie untuk berdamai dan membagi uangnya dengan adil. Mendengar hal tersebut, Katie pun pura-pura setuju dan langsung menghampiri Louis untuk menyerahkan pistolnya. Namun tiba-tiba sialnya, walaupun berhasil menjatuhkan Louis, para fans kembali datang mengepung teater tersebut. Rupanya mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Sontak, Katie pun bergegas melarikan diri. Oh, shit. Good to see you again. Oh, time to die. No! What do you think you're doing? You need that shit for? What are you gonna do with the money? Buy more white...
Melihat situasi yang semakin kacau, Noel pun bangkit dan menghajar para fans walaupun tangannya masih diikat. Berkat Katie, Noel pun berhasil melepaskan ikatannya dan sekarang dia harus berhadapan dengan Louis untuk membalas kematian rekan-rekannya. Sementara itu, Katie yang hendak kabur malah dihadang oleh Sadie. Jadi mau tidak mau, dia pun terpaksa melawannya. Situasi pun semakin kacau balau ketika para fans memenuhi ruangan teater. Alhasil, Katie tidak bisa kabur dan hanya bisa memanjat properti yang paling tinggi. Lalu di saat yang bersamaan, Noel membantunya dengan mengulur waktu dengan menghalangi Louis dan anak buahnya. Sialnya, Noel tertangkap oleh para jamet dan Louis hampir menjatuhkan Katie dari ketinggian 10 meter. Namun yang dia tidak sadari, ternyata Katie tahu kalau dia menyimpan granat di jasnya. Dan beruntung dia berhasil mencabut pin granat tersebut dan... Is that a grenade? Secara mengejutkan, ada ratusan orang yang menangkap tubuhnya saat terjatuh. Dan ternyata orang-orang itu adalah fans sungguhan, bukan orang-orang yang ingin membunuhnya. Mereka merasa bahwa Katie adalah sosok yang menginspirasi mereka untuk bertahan walaupun semua orang berusaha membunuhnya. Katie kemudian memeluk Noel dan berterima kasih atas bantuannya selama ini. So, I hope you'll be happy with 50%. You really are a nice guy. And I trust you. Sebagai balasan, Katie akan memberikan 50% dari hadiah lotre kepada Noel. Karena ternyata Noel memang benar-benar orang baik, tidak seperti Louis yang selalu mementingkan uang. Lalu tidak berselang lama, tim dari perusahaan lotre pun datang untuk memberikan hadiah secara langsung. Congratulations, Katie Kim! Sorry, children. All right, right this way for an interview. Usai mendapat hadiah, Noel bertanya apakah Katie masih ingin menjadi aktris. Dan Katie pun mengatakan kalau dia sudah memutuskan untuk menikmati hidup saja. Lagi pula, sekarang para produser lebih memilih selegram untuk main film ketimbang aktor dan aktris sungguhan. 6 bulan kemudian, Katie menggunakan hadiah lotrenya untuk membangun yayasan amal, panti asuhan, serta restoran pizza. Selain itu, dia dan Noel juga membuka sekolah bela diri di mana Sadie dan pacarnya yang sudah tobat pun ikut serta dalam sekolah tersebut. Pada akhirnya, Katie dan Noel pun menjadi sahabat dan mulai menikmati hidup tanpa harus memikirkan dunia yang sedang mengalami krisis. Di akhir film, perusahaan The California Grand Lottery akan membuka cabang di negara lain dengan hadiah yang lebih besar dan syarat yang lebih seru. Be a whole lot of fun. I guarantee it. Dan film pun tamat. Tapi tenang aja, karena katanya sih film keduanya akan segera digarap dengan Mamang Jason Statham sebagai tokoh utamanya. Loh, jadi pantengin nobar terus ya. Dari film ini kita belajar bahwa uang bisa membuat manusia gelap mata dan rela melakukan apapun, bahkan hingga membunuh sesama manusia. Bayangkan kalau hadiah lotre ini diadakan di Indonesia. Kira-kira kalian bakal ikut membunuh demi uang atau jadi pelindung seperti Mamang John Cena? Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili juara 1 lomba mencintai tanpa dicintai balik, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Mang upload Deadpool? Katanya mau upload 1 sampai 3.
Besok Kamis mas, sabar ngapa? Tuh Udin udah nangis terus ngedit gak berhenti-berhenti. Perlu disantunin tuh orang. Kamis jam lebih kan Mang? Biar puas nonton Deadpool durasi panjang. Oh ya jelas, dari 1 sampai 3 kok. Warga Nobar sudah siap belum nonton Deadpool versi channel Nobar? Nah sebelum itu, coba subscribe channel Nobar-Nobar, channel kedua kita. Serta follow sosial media official Nobar ya, TikTok dan Instagram. Usernya apa mas? Nobar Alur Film. Nah tuh, oke? Kalau aku sih udah follow. Udin udah belum ya? Nah tuh kita tanya aja yuk. Bikin nangis lagi nih Udin.